Abu Nawas bongkar kebohongan ulama sombong hanya dengan sebatang tongkat. Suatu pagi di kota Baghdad, udara terasa sejuk setelah hujan semalam. Orang-orang mulai beraktivitas di pasar, di masjid, dan di istana. Di antara hiruk-pikuk itu, terdengar kabar bahwa akan ada perdebatan besar di halaman istana, perdebatan antara Abu Nawas dan seorang ulama muda dari Persia yang baru datang dan mengaku paling pandai menafsirkan ayat Al-Quran secara logis dan ilmiah. Namanya Syekh Farid Al-Hakim, seorang pemuda tampan dengan sorban putih bersih dan lidah tajam seperti pedang. Ia berkata kepada halayak, di zaman ini, manusia tidak perlu percaya pada hal-hal gaib. Semua harus dijelaskan dengan akal. Jika tidak bisa dijelaskan secara rasional, maka itu hanya mitos. Ucapan itu membuat sebagian ulama Baghdad mengernyit, dan Sultan pun menjadi khawatir. Maka ia memanggil Abu Nawas, sang penantang logika yang tak pernah kalah dalam permainan akal sehat. Ketika Abu Nawas datang, ia hanya tersenyum tipis sambil menatap ulama muda itu. Jadi, engkau tidak percaya hal-hal yang tak terlihat, wahai Syekh Farid? Benar, jawabnya tegas. Saya hanya percaya pada apa yang bisa dijelaskan dengan ilmu dan logika. Abu Nawas mengangguk pelan. Kalau begitu, katanya, aku ingin menanyakan hal yang sangat sederhana. Katamu engkau percaya pada ilmu. Tentu. Dan akalmu, dari mana asalnya? Tanya Abu Nawas dengan nada tenang. Dari Allah, tentu saja. Kalau begitu, tunjukkan padaku di mana letak akalmu. Syekh Farid terdiam sejenak. Akal itu ada di kepala. Bagian mana tepatnya? Tanya Abu Nawas lagi. Apakah di mata, di telinga, atau di rambut? Orang-orang mulai tertawa pelan. Tidak bisa ditunjuk, jawab Syekh Farid, mulai gelisah. Jadi akal itu ada tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa diukur dengan alat ilmiah. Benar. Benar. Maka engkau baru saja mengakui bahwa engkau percaya pada sesuatu yang gaib, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Sultan tertawa terbahak-bahak, tapi Abu Nawas belum berhenti. Sekarang aku ingin bertanya tentang satu hal lagi, lanjutnya. Engkau tadi bilang semua yang gaib tidak boleh diyakini karena tak bisa dibuktikan. Maka aku ingin kau buktikan bahwa cinta itu nyata. Suasana langsung hening. Beberapa orang menahan tawa. Cinta bisa dirasakan, seru Syekh Farid. Dirasakan. Dengan alat apa? Termometer, timbangan, atau jarum suntik? Tidak, tapi bisa dilihat dari perbuatan, katanya, mulai defensif. Kalau begitu, iman juga begitu, jawab Abu Nawas cepat. Tak bisa dilihat, tapi nyata. Dalam perbuatan. Semua mata tertuju padanya. Para ulama yang sejak tadi diam kini saling pandang dengan kagum. Tapi aku ingin membuat perdebatan ini ilmiah, kata Syekh Farid berusaha tenang. Bisa saja semua itu hanya sugesti dalam otak manusia. Abu Nawas tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, tunjukkan otakmu. Ini tidak sopan, seru Syekh Farid. Kenapa tidak sopan? Engkau yang bilang hanya percaya pada yang bisa dibuktikan dan dilihat. Maka bukalah kepalamu, biar kita lihat otakmu. Aku pun akan membuka kepalaku. Supaya engkau lihat akalku juga. Orang-orang tertawa keras. Sultan hampir tersedak air tehnya. Wahai Syekh, kata Abu Nawas melanjutkan, jika engkau ingin hidup hanya dengan hal yang bisa dilihat, maka engkau akan buta terhadap setengah dari kehidupan ini. Sebab rahmat, niat, dan takdir semua tak bisa kau lihat tapi nyata dalam hasilnya. Syekh Farid menunduk lama. Suaranya lirih, engkau benar, Abu Nawas. Aku terlalu sombong dengan ilmuku. Ilmu tanpa iman itu seperti obor di tangan orang buta, balas Abu Nawas lembut. Terang,
tapi tidak menuntun langkah. Setelah perdebatan itu, Sultan memberi hadiah besar pada Abu Nawas, seekor unta putih, dan 100 dinar emas. Tapi Abu Nawas malah menghadiahkannya kembali kepada Syekh Farid sambil berkata, "Ambillah ini. Unta untuk perjalananmu mencari ilmu, emas untuk membayar kesombonganmu hari ini. Semoga engkau pulang membawa cahaya, bukan hanya logika." Sore itu, orang-orang di Baghdad masih membicarakan perdebatan itu dengan tawa dan kagum. Sebab, sekali lagi, Abu Nawas tak hanya menang dengan kepintaran, tapi juga dengan kebijaksanaan yang menyejukkan, logika yang berpelukan dengan iman. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Baghdad kembali ramai oleh kabar baru, Syekh Farid tak jadi pulang ke Persia. Ia memilih tinggal di kota itu untuk belajar langsung pada Abu Nawas. Banyak orang kaget, sebab sebelumnya ia dikenal angkuh dan sulit menerima pendapat orang lain. Namun, hidup bersama Abu Nawas ternyata jauh dari yang dibayangkannya. Hari-harinya dipenuhi kejadian aneh, tapi justru dari keanehan itu, ia belajar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teori. Suatu pagi, Abu Nawas mengajaknya berjalan ke tepi sungai Tigris. Di sana ada beberapa anak kecil yang sedang berebut air dalam kendi tanah liat. Airnya keruh, sebagian tumpah. Tapi anak-anak itu tetap tertawa bahagia. "Lihat mereka, Syekh," kata Abu Nawas sambil menatap anak-anak itu. "Apa yang kau pelajari dari pemandangan ini?" "Mereka bodoh," jawab Syekh Farid spontan. "Kenapa tidak menunggu air jernih saja? Mereka malah berebut yang kotor." Abu Nawas tersenyum kecil. "Begitulah manusia. Kadang lebih cepat bertengkar daripada bersabar. Kau pikir ilmu membuatmu lebih baik dari mereka, tapi jika ilmu hanya membuatmu cepat menghakimi, maka kau sama seperti mereka, hanya lebih pandai mencari alasan." Syekh Farid menunduk. Ia mulai mengerti, Abu Nawas tidak sekadar cerdik berlogika, tapi punya kebijaksanaan yang tajam seperti cermin. Beberapa hari kemudian, Sultan mengundang keduanya untuk berdiskusi di istana. Kali ini, topiknya bukan soal iman, tapi tentang keadilan. Sultan berkata, "Wahai Abu Nawas, wahai Syekh Farid, aku ingin mendengar, bagaimana cara menjadi pemimpin yang adil?" Syekh Farid menjawab cepat, "Keadilan adalah menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak memihak siapapun." Abu Nawas mengangguk pelan. "Bagus, tapi itu baru keadilan di lidah." Sultan terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Begini, Baginda. Jika seorang rakyat mencuri karena lapar, lalu Baginda memenjarakannya, apakah itu adil?" "Tentu saja. Ia melanggar hukum," jawab Sultan. "Lalu bagaimana dengan pejabat yang mengambil pajak rakyat untuk membeli kuda baru, tapi dibiarkan karena berjas rapi? Apakah itu adil juga?" Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat menelan ludah, sebagian pura-pura batuk. Sultan menatap Abu Nawas lama. "Lalu bagaimana seharusnya, wahai Abu Nawas?" "Adil bukan berarti sama rata, Baginda," jawabnya lembut. "Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk menempatkan rasa belas kasih di hati Baginda sebelum menghukum, dan menempatkan ketegasan di tangan Baginda sebelum memberi ampun." Syekh Farid menatapnya kagum. "Maka keadilan bukan hanya soal hukum, tapi juga hati." "Tepat," kata Abu Nawas. "Hukum tanpa hati adalah kekerasan. Hati tanpa hukum adalah kelemahan. Maka pemimpin yang adil berdiri di antara keduanya, bukan di atas rakyatnya, tapi di antara mereka." Beberapa hari kemudian, Sultan benar-benar menerapkan pelajaran itu. Ia memerintahkan agar rakyat miskin yang mencuri karena lapar diberi makanan, bukan cambuk. Tapi bagi pejabat yang menipu, ia turunkan jabatannya tanpa ampun. Malamnya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil menatap bulan.
Syekh Farid duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Wahai guru," katanya perlahan, "aku datang ke Baghdad untuk mencari kebenaran. Dalam kata-kata, tapi aku menemukannya dalam perbuatanmu." Abu Nawas tersenyum sambil menatap bulan yang mulai purnama. "Kebenaran itu seperti bulan, Syekh. Kadang ia tampak penuh, kadang setengah, kadang hilang sama sekali. Tapi cahaya itu selalu ada, hanya tertutup awan." Syekh Farid mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dan awan itu adalah kesombongan kita sendiri." "Benar," jawab Abu Nawas lirih. "Ilmu menajamkan akal, tapi rendah hati menajamkan jiwa. Jika keduanya bersatu, maka itulah cahaya yang tak pernah padam." Malam itu, suara adzan Isya menggema dari kejauhan. Abu Nawas bangkit perlahan, menatap Syekh Farid, lalu berkata dengan senyum yang hangat, "Ayo, Syekh. Mari kita buktikan iman bukan hanya lewat kata, tapi lewat langkah." Dan keduanya berjalan menuju masjid, di bawah langit Baghdad yang berkilau seperti akal dan iman yang akhirnya berdamai dalam satu hati. Keesokan harinya, Sultan kembali memanggil Abu Nawas dan Syekh Farid ke istana. Kali ini, bukan untuk berdebat, melainkan untuk memecahkan perkara yang membingungkan seluruh dewan. Seorang saudagar kaya kehilangan peti emas di pelabuhan, dan semua pekerjanya bersumpah tidak mencurinya. Tidak ada saksi, tidak ada jejak. Sultan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin keadilan tanpa darah dan tanpa cambuk. Bisa kau temukan siapa pelakunya tanpa menghina yang tidak bersalah?" Abu Nawas mengangguk pelan, lalu meminta agar semua pekerja dikumpulkan di aula istana. 12 orang berdiri berjajar, wajah mereka tegang. Abu Nawas membawa sebatang tongkat bambu dan memberikannya kepada masing-masing. "Dengarkan baik-baik," katanya. "Malam ini kalian bawa pulang tongkat ini. Esok pagi, kembalikan padaku. Aku sudah menanam doa di dalamnya. Tongkat milik pencuri akan bertambah 1 jengkal panjangnya saat fajar." Semua orang saling pandang. Sultan menatap penasaran, tapi tak berkata apa-apa. Keesokan paginya, mereka kembali. Abu Nawas memeriksa satu persatu tongkat itu, lalu berhenti di depan seorang pemuda kurus dengan wajah pucat. "Bagus sekali kau bekerja, tapi sayang, tongkatmu justru lebih pendek dari yang lain," kata Abu Nawas dengan senyum tipis. Pemuda itu gemetar. "Tapi bagaimana engkau tahu?" "Karena kau memotong tongkatmu," jawab Abu Nawas tenang. "Kau takut tongkatmu bertambah panjang, padahal aku tidak menanam apapun. Hanya ketakutanmu sendiri yang menuntunmu." Sultan tertawa puas, tapi Abu Nawas hanya menunduk. "Lihatlah, Baginda. Kadang kebenaran tidak perlu dicari di luar, cukup menunggu manusia memperlihatkannya sendiri." Syekh Farid yang menyaksikan semua itu terdiam lama. "Aku baru sadar," katanya setelah semua bubar. "Ilmu bisa menebak sebab, tapi hikmah bisa membaca hati." Abu Nawas tersenyum kecil. "Dan hati yang bersih tidak butuh bukti untuk tahu mana yang benar." Beberapa minggu kemudian, Baghdad kembali dilanda persoalan, bukan tentang keadilan, tapi tentang perbedaan pandangan di kalangan ulama muda. Ada yang menolak ilmu falak karena dianggap menandingi kehendak Allah, ada yang mendukungnya karena bisa membantu menentukan waktu ibadah dengan lebih tepat. Perdebatan itu memanas sampai Sultan turun tangan lagi dan, seperti biasa, memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang membawa sebuah kendi, sebatang lilin, dan sebuah cermin. Ia meletakkannya di tengah majelis. "Wahai ulama sekalian," katanya, "kendi ini ibarat langit, lilin ini ibarat matahari, dan cermin ini ibarat ilmu manusia." Lalu ia menyalakan lilin, menyorotkannya ke cermin, dan pantulannya mengenai dinding. "Lihatlah," ucapnya pelan. "Cermin tidak menciptakan cahaya,
ia hanya memantulkan. Begitu pula ilmu manusia. Ia tidak menandingi kehendak Allah, ia hanya memantulkan. Sebagian kecil kebijaksanaannya. Ruangan menjadi hening. Ulama yang berdebat mulai menunduk, menyadari makna dalam kata-katanya. Ilmu yang digunakan untuk menentang Tuhan adalah kesombongan, lanjut Abu Nawas. Tapi ilmu yang digunakan untuk mengenali ciptaannya adalah ibadah. Syekh Farid yang duduk di samping Sultan menatap gurunya dengan kagum. Engkau selalu menemukan keseimbangan antara langit dan bumi, wahai Abu Nawas. Bukan aku yang menemukannya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum, aku hanya belajar mendengar ketika dunia terlalu ramai berbicara. Sore itu, setelah majelis bubar, Sultan menghampiri Abu Nawas secara pribadi. Abu Nawas, engkau bukan hanya penjawab teka-teki, tapi penenang hati manusia. Apa rahasiamu? Abu Nawas menatap langit yang mulai jingga. Rahasiaku sederhana, Baginda. Aku tidak pernah merasa paling benar, hanya berusaha paling jujur. Sultan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Maka itulah sebabnya Tuhan menaruh hikmah di lidahmu. Di luar istana, angin Baghdad berhembus pelan. Abu Nawas berjalan pulang melewati ganggang sempit, menyapa anak-anak yang bermain dan orang tua yang berjualan. Di wajah mereka, ia menemukan kebenaran yang tak tertulis dalam kitab manapun, bahwa iman, akal, dan kasih sayang adalah tiga sayap yang membuat manusia tetap terbang. Bahkan di tengah badai zaman. Malam turun perlahan di Baghdad, udara membawa aroma rempah dan suara pedagang. Terakhir yang menutup tokonya. Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, menatap lentera kecil yang berayun pelan tertiup angin. Di sebelahnya, Syekh Farid diam, menatap langit berbintang. Guru, katanya lirih, aku sering berpikir, bagaimana engkau bisa menjawab segala persoalan tanpa marah, tanpa terburu-buru. Abu Nawas tersenyum samar. Karena aku tidak menjawab untuk menang, Syekh. Aku hanya mencoba memahami lebih dalam dari kata-kata orang. Kadang kebenaran tidak muncul dari suara paling keras, tapi dari hati yang paling tenang. Syekh Farid menunduk. Aku datang ke Baghdad untuk mencari kebenaran dengan logika. Tapi ternyata kebenaran lebih lembut dari pikiran. Logika adalah pintu, kata Abu Nawas perlahan. Tapi kuncinya adalah keikhlasan. Banyak orang mengetuk dengan keras, padahal cukup membuka dengan sabar. Angin malam membawa suara azan dari kejauhan. Abu Nawas berdiri perlahan, membetulkan sorbannya, dan berkata dengan nada lembut. Waktu tidak menunggu, Syekh. Dan hidup ini terlalu singkat untuk menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kebijaksanaan. Mereka berjalan menuju masjid, melewati gang yang diterangi cahaya bulan. Di tengah jalan, seorang pengemis tua duduk dengan tangan menengadah. Abu Nawas berhenti, mengeluarkan uang dinar terakhir dari sakunya dan memberikannya. Syekh Farid berkata, itu satu-satunya uangmu. Bagaimana engkau akan makan malam nanti? Abu Nawas tersenyum. Jika aku lapar, aku akan makan dengan hati yang lapang. Tapi jika aku menolak memberi, aku akan kenyang dengan rasa bersalah. Sesampainya di masjid, Abu Nawas menatap langit yang jernih. Lihatlah, Syekh. Bintang. Bintang itu tampak jauh, tapi cahayanya menyentuh mata kita malam ini. Begitu pula hikmah. Kadang datang dari masa lalu, tapi menerangi langkah sekarang. Setelah sholat, mereka duduk di teras masjid. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani. Guru, tanya Syekh Farid, apakah engkau tidak pernah ragu pada jalanmu? Abu Nawas menatap ke langit gelap, lalu berkata pelan, aku sering ragu, tapi justru dari ragu itulah aku menemukan arah. Orang yang tak pernah ragu, biasanya berhenti belajar. Syekh Farid terdiam, menatap wajah tua yang teduh di bawah cahaya bulan. Dalam diam itu,
ia sadar, Abu Nawas bukan hanya orang bijak karena tahu banyak, tapi karena tidak berhenti menjadi manusia, yang berpikir, merasa, dan berbuat dalam keseimbangan. Malam makin larut. Abu Nawas bangkit, menepuk bahu muridnya, dan berjalan pulang. Menyusuri jalan sempit Baghdad yang mulai sepi. Di kejauhan, suara langkahnya pelan. Tapi meninggalkan gema panjang di hati siapapun yang mengenalnya, gema tentang ilmu yang tak berhenti di kepala, tapi hidup di dalam perbuatan. Abu Nawas bongkar kebohongan ulama sombong hanya dengan sebatang tongkat. Suatu pagi di kota Baghdad, udara terasa sejuk setelah hujan semalam. Orang-orang mulai beraktivitas di pasar, di masjid, dan di istana. Di antara hiruk-pikuk itu, terdengar kabar bahwa akan ada perdebatan besar di halaman istana, perdebatan antara Abu Nawas dan seorang ulama muda dari Persia yang baru datang dan mengaku paling pandai menafsirkan ayat Al-Quran secara logis dan ilmiah. Namanya Syekh Farid Al-Hakim, seorang pemuda tampan dengan sorban putih bersih dan lidah tajam seperti pedang. Ia berkata kepada halayak, di zaman ini, manusia tidak perlu percaya pada hal-hal gaib. Semua harus dijelaskan dengan akal. Jika tidak bisa dijelaskan secara rasional, maka itu hanya mitos. Ucapan itu membuat sebagian ulama Baghdad mengernyit, dan Sultan pun menjadi khawatir. Maka ia memanggil Abu Nawas, sang penantang logika yang tak pernah kalah dalam permainan akal sehat. Ketika Abu Nawas datang, ia hanya tersenyum tipis sambil menatap ulama muda itu. Jadi, engkau tidak percaya hal-hal yang tak terlihat, wahai Syekh Farid? Benar, jawabnya tegas. Saya hanya percaya pada apa yang bisa dijelaskan dengan ilmu dan logika. Abu Nawas mengangguk pelan. Kalau begitu, katanya, aku ingin menanyakan hal yang sangat sederhana. Katamu engkau percaya pada ilmu. Tentu. Dan akalmu, dari mana asalnya? Tanya Abu Nawas dengan nada tenang. Dari Allah, tentu saja. Kalau begitu, tunjukkan padaku di mana letak akalmu. Syekh Farid terdiam sejenak. Akal itu ada di kepala. Bagian mana tepatnya? Tanya Abu Nawas lagi. Apakah di mata, di telinga, atau di rambut? Orang-orang mulai tertawa pelan. Tidak bisa ditunjuk, jawab Syekh Farid, mulai gelisah. Jadi akal itu ada tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa diukur dengan alat ilmiah. Benar. Benar. Maka engkau baru saja mengakui bahwa engkau percaya pada sesuatu yang gaib, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Sultan tertawa terbahak-bahak, tapi Abu Nawas belum berhenti. Sekarang aku ingin bertanya tentang satu hal lagi, lanjutnya. Engkau tadi bilang semua yang gaib tidak boleh diyakini karena tak bisa dibuktikan. Maka aku ingin kau buktikan bahwa cinta itu nyata. Suasana langsung hening. Beberapa orang menahan tawa. Cinta bisa dirasakan, seru Syekh Farid. Dirasakan. Dengan alat apa? Termometer, timbangan, atau jarum suntik? Tidak, tapi bisa dilihat dari perbuatan, katanya, mulai defensif. Kalau begitu, iman juga begitu, jawab Abu Nawas cepat. Tak bisa dilihat, tapi nyata. Dalam perbuatan. Semua mata tertuju padanya. Para ulama yang sejak tadi diam kini saling pandang dengan kagum. Tapi aku ingin membuat perdebatan ini ilmiah, kata Syekh Farid berusaha tenang. Bisa saja semua itu hanya sugesti dalam otak manusia. Abu Nawas tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, tunjukkan otakmu. Ini tidak sopan, seru Syekh Farid. Kenapa tidak sopan? Engkau yang bilang hanya percaya pada yang bisa dibuktikan dan dilihat. Maka bukalah kepalamu, biar kita lihat otakmu. Aku pun akan membuka kepalaku, supaya engkau lihat akalku juga. Orang-orang tertawa keras. Sultan hampir tersedak air tehnya.
Wahai Syekh, kata Abu Nawas melanjutkan, jika engkau ingin hidup hanya dengan hal yang bisa dilihat, maka engkau akan buta terhadap setengah dari kehidupan ini. Sebab rahmat, niat, dan takdir semua tak bisa kau lihat tapi nyata dalam hasilnya. Syekh Farid menunduk lama. Suaranya lirih, engkau benar, Abu Nawas. Aku terlalu sombong dengan ilmuku. Ilmu tanpa iman itu seperti obor di tangan orang buta, balas Abu Nawas lembut. Terang, tapi tidak menuntun langkah. Setelah perdebatan itu, Sultan memberi hadiah besar pada Abu Nawas, seekor unta putih dan 100 dinar emas. Tapi Abu Nawas malah menghadiahkannya kembali kepada Syekh Farid sambil berkata, ambillah ini. Unta untuk perjalananmu mencari ilmu, emas untuk membayar kesombonganmu hari ini. Semoga engkau pulang membawa cahaya, bukan hanya logika. Sore itu, orang-orang di Baghdad masih membicarakan perdebatan itu dengan tawa dan kagum. Sebab, sekali lagi, Abu Nawas tak hanya menang dengan kepintaran, tapi juga dengan kebijaksanaan yang menyejukkan, logika yang berpelukan dengan iman. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Baghdad kembali ramai oleh kabar baru, Syekh Farid tak jadi pulang ke Persia. Ia memilih tinggal di kota itu untuk belajar langsung pada Abu Nawas. Banyak orang kaget, sebab sebelumnya ia dikenal angkuh dan sulit menerima pendapat orang lain. Namun, hidup bersama Abu Nawas ternyata jauh dari yang dibayangkannya. Hari-harinya dipenuhi kejadian aneh, tapi justru dari keanehan itu, ia belajar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teori. Suatu pagi, Abu Nawas mengajaknya berjalan ke tepi sungai Tigris. Di sana ada beberapa anak kecil yang sedang berebut air dalam kendi tanah liat. Airnya keruh, sebagian tumpah. Tapi anak-anak itu tetap tertawa bahagia. Lihat mereka, Syekh, kata Abu Nawas sambil menatap anak-anak itu. Apa yang kau pelajari dari pemandangan ini? Mereka bodoh, jawab Syekh Farid spontan. Kenapa tidak menunggu air jernih saja? Mereka malah berebut yang kotor. Abu Nawas tersenyum kecil. Begitulah manusia. Kadang lebih cepat bertengkar daripada bersabar. Kau pikir ilmu membuatmu lebih baik dari mereka, tapi jika ilmu hanya membuatmu cepat menghakimi, maka kau sama seperti mereka, hanya lebih pandai mencari alasan. Syekh Farid menunduk. Ia mulai mengerti, Abu Nawas tidak sekadar cerdik berlogika, tapi punya kebijaksanaan yang tajam seperti cermin. Beberapa hari kemudian, Sultan mengundang keduanya untuk berdiskusi di istana. Kali ini, topiknya bukan soal iman, tapi tentang keadilan. Sultan berkata, wahai Abu Nawas, wahai Syekh Farid, aku ingin mendengar, bagaimana cara menjadi pemimpin yang adil. Syekh Farid menjawab cepat, keadilan adalah menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak memihak siapapun. Abu Nawas mengangguk pelan. Bagus, tapi itu baru keadilan di lidah. Sultan terkejut. Apa maksudmu, Abu Nawas? Begini, Baginda. Jika seorang rakyat mencuri karena lapar, lalu Baginda memenjarakannya, apakah itu adil? Tentu saja. Ia melanggar hukum, jawab Sultan. Lalu bagaimana dengan pejabat yang mengambil pajak rakyat untuk membeli kuda baru, tapi dibiarkan karena berjas rapi? Apakah itu adil juga? Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat menelan ludah, sebagian pura-pura batuk. Sultan menatap Abu Nawas lama. Lalu bagaimana seharusnya, wahai Abu Nawas? Adil bukan berarti sama rata, Baginda, jawabnya lembut. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk menempatkan rasa belas kasih di hati Baginda sebelum menghukum, dan menempatkan ketegasan di tangan Baginda sebelum memberi ampun. Syekh Farid menatapnya kagum. Maka keadilan bukan hanya soal hukum, tapi juga hati. Tepat, kata Abu Nawas. Hukum tanpa hati adalah kekerasan.
Hati tanpa hukum adalah kelemahan. Maka pemimpin yang adil berdiri di antara keduanya, bukan di atas rakyatnya, tapi di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Sultan benar-benar menerapkan pelajaran itu. Ia memerintahkan agar rakyat miskin yang mencuri karena lapar diberi makanan, bukan cambuk. Tapi bagi pejabat yang menipu, ia turunkan jabatannya tanpa ampun. Malamnya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil menatap bulan. Syekh Farid duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Wahai guru," katanya perlahan, "aku datang ke Baghdad untuk mencari kebenaran. Dalam kata-kata, tapi aku menemukannya dalam perbuatanmu." Abu Nawas tersenyum sambil menatap bulan yang mulai purnama. "Kebenaran itu seperti bulan, Syekh. Kadang ia tampak penuh, kadang setengah, kadang hilang sama sekali. Tapi cahaya itu selalu ada, hanya tertutup awan." Syekh Farid mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dan awan itu adalah kesombongan kita sendiri." "Benar," jawab Abu Nawas lirih. "Ilmu menajamkan akal, tapi rendah hati menajamkan jiwa. Jika keduanya bersatu, maka itulah cahaya yang tak pernah padam." Malam itu, suara adzan Isya menggema dari kejauhan. Abu Nawas bangkit perlahan, menatap Syekh Farid, lalu berkata dengan senyum yang hangat, "Ayo, Syekh. Mari kita buktikan iman bukan hanya lewat kata, tapi lewat langkah." Dan keduanya berjalan menuju masjid, di bawah langit Baghdad yang berkilau seperti akal dan iman yang akhirnya berdamai dalam satu hati. Keesokan harinya, Sultan kembali memanggil Abu Nawas dan Syekh Farid ke istana. Kali ini, bukan untuk berdebat, melainkan untuk memecahkan perkara yang membingungkan seluruh dewan. Seorang saudagar kaya kehilangan peti emas di pelabuhan, dan semua pekerjanya bersumpah tidak mencurinya. Tidak ada saksi, tidak ada jejak. Sultan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin keadilan tanpa darah dan tanpa cambuk. Bisa kau temukan siapa pelakunya tanpa menghina yang tidak bersalah?" Abu Nawas mengangguk pelan, lalu meminta agar semua pekerja dikumpulkan di aula istana. 12 orang berdiri berjajar, wajah mereka tegang. Abu Nawas membawa sebatang tongkat bambu dan memberikannya kepada masing-masing. "Dengarkan baik-baik," katanya. "Malam ini kalian bawa pulang tongkat ini. Esok pagi, kembalikan padaku. Aku sudah menanam doa di dalamnya. Tongkat milik pencuri akan bertambah 1 jengkal panjangnya saat fajar." Semua orang saling pandang. Sultan menatap penasaran, tapi tak berkata apa-apa. Keesokan paginya, mereka kembali. Abu Nawas memeriksa satu persatu tongkat itu, lalu berhenti di depan seorang pemuda kurus dengan wajah pucat. "Bagus sekali kau bekerja, tapi sayang, tongkatmu justru lebih pendek dari yang lain," kata Abu Nawas dengan senyum tipis. Pemuda itu gemetar. "Tapi bagaimana engkau tahu?" "Karena kau memotong tongkatmu," jawab Abu Nawas tenang. "Kau takut tongkatmu bertambah panjang, padahal aku tidak menanam apapun. Hanya ketakutanmu sendiri yang menuntunmu." Sultan tertawa puas, tapi Abu Nawas hanya menunduk. "Lihatlah, Baginda. Kadang kebenaran tidak perlu dicari di luar, cukup menunggu manusia memperlihatkannya sendiri." Syekh Farid yang menyaksikan semua itu terdiam lama. "Aku baru sadar," katanya setelah semua bubar. "Ilmu bisa menebak sebab, tapi hikmah bisa membaca hati." Abu Nawas tersenyum kecil. "Dan hati yang bersih tidak butuh bukti untuk tahu mana yang benar." Beberapa minggu kemudian, Baghdad kembali dilanda persoalan, bukan tentang keadilan, tapi tentang perbedaan pandangan di kalangan ulama muda. Ada yang menolak ilmu falak karena dianggap menandingi kehendak Allah, ada yang mendukungnya karena bisa membantu menentukan waktu ibadah dengan lebih tepat. Perdebatan itu memanas.
Sampai Sultan turun tangan lagi dan, seperti biasa, memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang membawa sebuah kendi, sebatang lilin, dan sebuah cermin. Ia meletakkannya di tengah majelis. Wahai ulama sekalian, katanya, kendi ini ibarat langit, lilin ini ibarat matahari, dan cermin ini ibarat ilmu manusia. Lalu ia menyalakan lilin, menyorotkannya ke cermin, dan pantulannya mengenai dinding. Lihatlah, ucapnya pelan. Cermin tidak menciptakan cahaya, ia hanya memantulkan. Begitu pula ilmu manusia. Ia tidak menandingi kehendak Allah, ia hanya memantulkan sebagian kecil kebijaksanaannya. Ruangan menjadi hening. Ulama yang berdebat mulai menunduk, menyadari makna dalam kata-katanya. Ilmu yang digunakan untuk menentang Tuhan adalah kesombongan, lanjut Abu Nawas. Tapi ilmu yang digunakan untuk mengenali ciptaannya adalah ibadah. Syekh Farid yang duduk di samping Sultan menatap gurunya dengan kagum. Engkau selalu menemukan keseimbangan antara langit dan bumi, wahai Abu Nawas. Bukan aku yang menemukannya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum, aku hanya belajar mendengar ketika dunia terlalu ramai berbicara. Sore itu, setelah majelis bubar, Sultan menghampiri Abu Nawas secara pribadi. Abu Nawas, engkau bukan hanya penjawab teka-teki, tapi penenang hati manusia. Apa rahasiamu? Abu Nawas menatap langit yang mulai jingga. Rahasiaku sederhana, Baginda. Aku tidak pernah merasa paling benar, hanya berusaha paling jujur. Sultan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Maka itulah sebabnya Tuhan menaruh hikmah di lidahmu. Di luar istana, angin Baghdad berhembus pelan. Abu Nawas berjalan pulang melewati ganggang sempit, menyapa anak-anak yang bermain dan orang tua yang berjualan. Di wajah mereka, ia menemukan kebenaran yang tak tertulis dalam kitab manapun, bahwa iman, akal, dan kasih sayang adalah tiga sayap yang membuat manusia tetap terbang. Bahkan di tengah badai zaman. Malam turun perlahan di Baghdad, udara membawa aroma rempah dan suara pedagang. Terakhir yang menutup tokonya. Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, menatap lentera kecil yang berayun pelan tertiup angin. Di sebelahnya, Syekh Farid diam, menatap langit berbintang. Guru, katanya lirih, aku sering berpikir, bagaimana engkau bisa menjawab segala persoalan tanpa marah, tanpa terburu-buru. Abu Nawas tersenyum samar. Karena aku tidak menjawab untuk menang, Syekh. Aku hanya mencoba memahami lebih dalam dari kata-kata orang. Kadang kebenaran tidak muncul dari suara paling keras, tapi dari hati yang paling tenang. Syekh Farid menunduk. Aku datang ke Baghdad untuk mencari kebenaran dengan logika. Tapi ternyata kebenaran lebih lembut dari pikiran. Logika adalah pintu, kata Abu Nawas perlahan. Tapi kuncinya adalah keikhlasan. Banyak orang mengetuk dengan keras, padahal cukup membuka dengan sabar. Angin malam membawa suara azan dari kejauhan. Abu Nawas berdiri perlahan, membetulkan sorbannya, dan berkata dengan nada lembut. Waktu tidak menunggu, Syekh. Dan hidup ini terlalu singkat untuk menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kebijaksanaan. Mereka berjalan menuju masjid, melewati gang yang diterangi cahaya bulan. Di tengah jalan, seorang pengemis tua duduk dengan tangan menengadah. Abu Nawas berhenti, mengeluarkan uang dinar terakhir dari sakunya dan memberikannya. Syekh Farid berkata, itu satu-satunya uangmu. Bagaimana engkau akan makan malam nanti? Abu Nawas tersenyum. Jika aku lapar, aku akan makan dengan hati yang lapang. Tapi jika aku menolak memberi, aku akan kenyang dengan rasa bersalah. Sesampainya di masjid, Abu Nawas menatap langit yang jernih. Lihatlah, Syekh. Bintang. Bintang itu tampak jauh, tapi cahayanya menyentuh mata kita malam ini. Begitu pula hikmah. Kadang datang dari masa lalu, tapi menerangi langkah sekarang.
Setelah sholat, mereka duduk di teras masjid. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani. Guru, tanya Syekh Farid, apakah engkau tidak pernah ragu pada jalanmu? Abu Nawas menatap ke langit gelap, lalu berkata pelan, aku sering ragu, tapi justru dari ragu itulah aku menemukan arah. Orang yang tak pernah ragu, biasanya berhenti belajar. Syekh Farid terdiam, menatap wajah tua yang teduh di bawah cahaya bulan. Dalam diam itu, ia sadar, Abu Nawas bukan hanya orang bijak karena tahu banyak, tapi karena tidak berhenti menjadi manusia, yang berpikir, merasa, dan berbuat dalam keseimbangan. Malam makin larut. Abu Nawas bangkit, menepuk bahu muridnya, dan berjalan pulang. Menyusuri jalan sempit Baghdad yang mulai sepi. Di kejauhan, suara langkahnya pelan. Tapi meninggalkan gema panjang di hati siapapun yang mengenalnya, gema tentang ilmu yang tak berhenti di kepala, tapi hidup di dalam perbuatan. Abu Nawas bongkar kebohongan ulama sombong hanya dengan sebatang tongkat. Suatu pagi di kota Baghdad, udara terasa sejuk setelah hujan semalam. Orang-orang mulai beraktivitas di pasar, di masjid, dan di istana. Di antara hiruk-pikuk itu, terdengar kabar bahwa akan ada perdebatan besar di halaman istana, perdebatan antara Abu Nawas dan seorang ulama muda dari Persia yang baru datang dan mengaku paling pandai menafsirkan ayat Al-Quran secara logis dan ilmiah. Namanya Syekh Farid Al-Hakim, seorang pemuda tampan dengan sorban putih bersih dan lidah tajam seperti pedang. Ia berkata kepada halayak, di zaman ini, manusia tidak perlu percaya pada hal-hal gaib. Semua harus dijelaskan dengan akal. Jika tidak bisa dijelaskan secara rasional, maka itu hanya mitos. Ucapan itu membuat sebagian ulama Baghdad mengernyit, dan Sultan pun menjadi khawatir. Maka ia memanggil Abu Nawas, sang penantang logika yang tak pernah kalah dalam permainan akal sehat. Ketika Abu Nawas datang, ia hanya tersenyum tipis sambil menatap ulama muda itu. Jadi, engkau tidak percaya hal-hal yang tak terlihat, wahai Syekh Farid? Benar, jawabnya tegas. Saya hanya percaya pada apa yang bisa dijelaskan dengan ilmu dan logika. Abu Nawas mengangguk pelan. Kalau begitu, katanya, aku ingin menanyakan hal yang sangat sederhana. Katamu engkau percaya pada ilmu. Tentu. Dan akalmu, dari mana asalnya? Tanya Abu Nawas dengan nada tenang. Dari Allah, tentu saja. Kalau begitu, tunjukkan padaku di mana letak akalmu. Syekh Farid terdiam sejenak. Akal itu ada di kepala. Bagian mana tepatnya? Tanya Abu Nawas lagi. Apakah di mata, di telinga, atau di rambut? Orang-orang mulai tertawa pelan. Tidak bisa ditunjuk, jawab Syekh Farid, mulai gelisah. Jadi akal itu ada tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa diukur dengan alat ilmiah. Benar. Benar. Maka engkau baru saja mengakui bahwa engkau percaya pada sesuatu yang gaib, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Sultan tertawa terbahak-bahak, tapi Abu Nawas belum berhenti. Sekarang aku ingin bertanya tentang satu hal lagi, lanjutnya. Engkau tadi bilang semua yang gaib tidak boleh diyakini karena tak bisa dibuktikan. Maka aku ingin kau buktikan bahwa cinta itu nyata. Suasana langsung hening. Beberapa orang menahan tawa. Cinta bisa dirasakan, seru Syekh Farid. Dirasakan. Dengan alat apa? Termometer, timbangan, atau jarum suntik? Tidak, tapi bisa dilihat dari perbuatan, katanya, mulai defensif. Kalau begitu, iman juga begitu, jawab Abu Nawas cepat. Tak bisa dilihat, tapi nyata. Dalam perbuatan, semua mata tertuju padanya. Para ulama yang sejak tadi diam kini saling pandang dengan kagum. Tapi aku ingin membuat perdebatan ini ilmiah, kata Syekh Farid berusaha tenang.
Bisa saja semua itu hanya sugesti dalam otak manusia. Abu Nawas tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, tunjukkan otakmu. Ini tidak sopan, seru Syekh Farid. Kenapa tidak sopan? Engkau yang bilang hanya percaya pada yang bisa dibuktikan dan dilihat. Maka bukalah kepalamu, biar kita lihat otakmu. Aku pun akan membuka kepalaku, supaya engkau lihat akalku juga. Orang-orang tertawa keras. Sultan hampir tersedak air tehnya. Wahai Syekh, kata Abu Nawas melanjutkan, jika engkau ingin hidup hanya dengan hal yang bisa dilihat, maka engkau akan buta terhadap setengah dari kehidupan ini. Sebab rahmat, niat, dan takdir semua tak bisa kau lihat tapi nyata dalam hasilnya. Syekh Farid menunduk lama. Suaranya lirih, engkau benar, Abu Nawas. Aku terlalu sombong dengan ilmuku. Ilmu tanpa iman itu seperti obor di tangan orang buta, balas Abu Nawas lembut. Terang, tapi tidak menuntun langkah. Setelah perdebatan itu, Sultan memberi hadiah besar pada Abu Nawas, seekor unta putih, dan 100 dinar emas. Tapi Abu Nawas malah menghadiahkannya kembali kepada Syekh Farid sambil berkata, ambillah ini. Unta untuk perjalananmu mencari ilmu, emas untuk membayar kesombonganmu hari ini. Semoga engkau pulang membawa cahaya, bukan hanya logika. Sore itu, orang-orang di Baghdad masih membicarakan perdebatan itu dengan tawa dan kagum. Sebab, sekali lagi, Abu Nawas tak hanya menang dengan kepintaran, tapi juga dengan kebijaksanaan yang menyejukkan, logika yang berpelukan dengan iman. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Baghdad kembali ramai oleh kabar baru, Syekh Farid tak jadi pulang ke Persia. Ia memilih tinggal di kota itu untuk belajar langsung pada Abu Nawas. Banyak orang kaget, sebab sebelumnya ia dikenal angkuh dan sulit menerima pendapat orang lain. Namun, hidup bersama Abu Nawas ternyata jauh dari yang dibayangkannya. Hari-harinya dipenuhi kejadian aneh, tapi justru dari keanehan itu, ia belajar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teori. Suatu pagi, Abu Nawas mengajaknya berjalan ke tepi sungai Tigris. Di sana ada beberapa anak kecil yang sedang berebut air dalam kendi tanah liat. Airnya keruh, sebagian tumpah. Tapi anak-anak itu tetap tertawa bahagia. Lihat mereka, Syekh, kata Abu Nawas sambil menatap anak-anak itu. Apa yang kau pelajari dari pemandangan ini? Mereka bodoh, jawab Syekh Farid spontan. Kenapa tidak menunggu air jernih saja? Mereka malah berebut yang kotor. Abu Nawas tersenyum kecil. Begitulah manusia. Kadang lebih cepat bertengkar daripada bersabar. Kau pikir ilmu membuatmu lebih baik dari mereka, tapi jika ilmu hanya membuatmu cepat menghakimi, maka kau sama seperti mereka, hanya lebih pandai mencari alasan. Syekh Farid menunduk. Ia mulai mengerti, Abu Nawas tidak sekadar cerdik berlogika, tapi punya kebijaksanaan yang tajam seperti cermin. Beberapa hari kemudian, Sultan mengundang keduanya untuk berdiskusi di istana. Kali ini, topiknya bukan soal iman, tapi tentang keadilan. Sultan berkata, wahai Abu Nawas, wahai Syekh Farid, aku ingin mendengar, bagaimana cara menjadi pemimpin yang adil. Syekh Farid menjawab cepat, keadilan adalah menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak memihak siapapun. Abu Nawas mengangguk pelan. Bagus, tapi itu baru keadilan di lidah. Sultan terkejut. Apa maksudmu, Abu Nawas? Begini, Baginda. Jika seorang rakyat mencuri karena lapar, lalu Baginda memenjarakannya, apakah itu adil? Tentu saja. Ia melanggar hukum, jawab Sultan. Lalu bagaimana dengan pejabat yang mengambil pajak rakyat untuk membeli kuda baru, tapi dibiarkan karena berjas rapi? Apakah itu adil juga? Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat menelan ludah, sebagian pura-pura batuk.
Sultan menatap Abu Nawas lama. Lalu bagaimana seharusnya, wahai Abu Nawas? Adil bukan berarti sama rata, Baginda, jawabnya lembut. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk menempatkan rasa belas kasih di hati Baginda. Sebelum menghukum, dan menempatkan ketegasan di tangan Baginda sebelum memberi ampun. Syekh Farid menatapnya kagum. Maka keadilan bukan hanya soal hukum, tapi juga hati. Tepat, kata Abu Nawas. Hukum tanpa hati adalah kekerasan. Hati tanpa hukum adalah kelemahan. Maka pemimpin yang adil berdiri di antara keduanya, bukan di atas rakyatnya, tapi di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Sultan benar-benar menerapkan pelajaran itu. Ia memerintahkan agar rakyat miskin yang mencuri karena lapar diberi makanan, bukan cambuk. Tapi bagi pejabat yang menipu, ia turunkan jabatannya tanpa ampun. Malamnya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil menatap bulan. Syekh Farid duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Wahai guru, katanya perlahan, aku datang ke Baghdad untuk mencari kebenaran. Dalam kata-kata, tapi aku menemukannya dalam perbuatanmu. Abu Nawas tersenyum sambil menatap bulan yang mulai purnama. Kebenaran itu seperti bulan, Syekh. Kadang ia tampak penuh, kadang setengah, kadang hilang sama sekali. Tapi cahaya itu selalu ada, hanya tertutup awan. Syekh Farid mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dan awan itu adalah kesombongan kita sendiri. Benar, jawab Abu Nawas lirih. Ilmu menajamkan akal, tapi rendah hati menajamkan jiwa. Jika keduanya bersatu, maka itulah cahaya yang tak pernah padam. Malam itu, suara adzan Isya menggema dari kejauhan. Abu Nawas bangkit perlahan, menatap Syekh Farid, lalu berkata dengan senyum yang hangat. Ayo, Syekh. Mari kita buktikan iman bukan hanya lewat kata, tapi lewat langkah. Dan keduanya berjalan menuju masjid, di bawah langit Baghdad yang berkilau seperti akal. Dan iman yang akhirnya berdamai dalam satu hati. Keesokan harinya, Sultan kembali memanggil Abu Nawas dan Syekh Farid ke istana. Kali ini, bukan untuk berdebat, melainkan untuk memecahkan perkara yang membingungkan seluruh dewan. Seorang saudagar kaya kehilangan peti emas di pelabuhan, dan semua pekerjanya bersumpah tidak mencurinya. Tidak ada saksi, tidak ada jejak. Sultan berkata, Abu Nawas, kali ini aku ingin keadilan tanpa darah dan tanpa cambuk. Bisa kau temukan siapa pelakunya tanpa menghina yang tidak bersalah? Abu Nawas mengangguk pelan, lalu meminta agar semua pekerja dikumpulkan di aula istana. 12 orang berdiri berjajar, wajah mereka tegang. Abu Nawas membawa sebatang tongkat bambu dan memberikannya kepada masing-masing. Dengarkan baik-baik, katanya. Malam ini kalian bawa pulang tongkat ini. Esok pagi, kembalikan padaku. Aku sudah menanam doa di dalamnya. Tongkat milik pencuri akan bertambah 1 jengkal panjangnya saat fajar. Semua orang saling pandang. Sultan menatap penasaran, tapi tak berkata apa-apa. Keesokan paginya, mereka kembali. Abu Nawas memeriksa satu persatu tongkat itu, lalu berhenti di depan seorang pemuda kurus dengan wajah pucat. Bagus sekali kau bekerja, tapi sayang, tongkatmu justru lebih pendek dari yang lain, kata Abu Nawas dengan senyum tipis. Pemuda itu gemetar. Tapi bagaimana engkau tahu? Karena kau memotong tongkatmu, jawab Abu Nawas tenang. Kau takut tongkatmu bertambah panjang, padahal aku tidak menanam apapun. Hanya ketakutanmu sendiri yang menuntunmu. Sultan tertawa puas, tapi Abu Nawas hanya menunduk. Lihatlah, Baginda. Kadang kebenaran tidak perlu dicari di luar, cukup menunggu manusia memperlihatkannya sendiri. Syekh Farid yang menyaksikan semua itu terdiam lama. Aku baru sadar, katanya setelah
Semua bubar. Ilmu bisa menebak sebab, tapi hikmah bisa membaca hati. Abu Nawas tersenyum kecil. Dan hati yang bersih tidak butuh bukti untuk tahu mana yang benar. Beberapa minggu kemudian, Baghdad kembali dilanda persoalan, bukan tentang keadilan, tapi tentang perbedaan pandangan di kalangan ulama muda. Ada yang menolak ilmu falak karena dianggap menandingi kehendak Allah, ada yang mendukungnya karena bisa membantu menentukan waktu ibadah dengan lebih tepat. Perdebatan itu memanas. Sampai Sultan turun tangan lagi dan, seperti biasa, memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang membawa sebuah kendi, sebatang lilin, dan sebuah cermin. Ia meletakkannya di tengah majelis. Wahai ulama sekalian, katanya, kendi ini ibarat langit, lilin ini ibarat matahari, dan cermin ini ibarat ilmu manusia. Lalu ia menyalakan lilin, menyorotkannya ke cermin, dan pantulannya mengenai dinding. Lihatlah, ucapnya pelan. Cermin tidak menciptakan cahaya, ia hanya memantulkan. Begitu pula ilmu manusia. Ia tidak menandingi kehendak Allah, ia hanya memantulkan sebagian kecil kebijaksanaannya. Ruangan menjadi hening. Ulama yang berdebat mulai menunduk, menyadari makna dalam kata-katanya. Ilmu yang digunakan untuk menentang Tuhan adalah kesombongan, lanjut Abu Nawas. Tapi ilmu yang digunakan untuk mengenali ciptaannya adalah ibadah. Syekh Farid yang duduk di samping Sultan menatap gurunya dengan kagum. Engkau selalu menemukan keseimbangan antara langit dan bumi, wahai Abu Nawas. Bukan aku yang menemukannya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum, aku hanya belajar mendengar ketika dunia terlalu ramai berbicara. Sore itu, setelah majelis bubar, Sultan menghampiri Abu Nawas secara pribadi. Abu Nawas, engkau bukan hanya penjawab teka-teki, tapi penenang hati manusia. Apa rahasiamu? Abu Nawas menatap langit yang mulai jingga. Rahasiaku sederhana, Baginda. Aku tidak pernah merasa paling benar, hanya berusaha paling jujur. Sultan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Maka itulah sebabnya Tuhan menaruh hikmah di lidahmu. Di luar istana, angin Baghdad berhembus pelan. Abu Nawas berjalan pulang melewati ganggang sempit, menyapa anak-anak yang bermain dan orang tua yang berjualan. Di wajah mereka, ia menemukan kebenaran yang tak tertulis dalam kitab manapun, bahwa iman, akal, dan kasih sayang adalah tiga sayap yang membuat manusia tetap terbang. Bahkan di tengah badai zaman. Malam turun perlahan di Baghdad, udara membawa aroma rempah dan suara pedagang. Terakhir yang menutup tokonya. Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, menatap lentera kecil yang berayun pelan tertiup angin. Di sebelahnya, Syekh Farid diam, menatap langit berbintang. Guru, katanya lirih, aku sering berpikir, bagaimana engkau bisa menjawab segala persoalan tanpa marah, tanpa terburu-buru. Abu Nawas tersenyum samar. Karena aku tidak menjawab untuk menang, Syekh. Aku hanya mencoba memahami lebih dalam dari kata-kata orang. Kadang kebenaran tidak muncul dari suara paling keras, tapi dari hati yang paling tenang. Syekh Farid menunduk. Aku datang ke Baghdad untuk mencari kebenaran dengan logika. Tapi ternyata kebenaran lebih lembut dari pikiran. Logika adalah pintu, kata Abu Nawas perlahan. Tapi kuncinya adalah keikhlasan. Banyak orang mengetuk dengan keras, padahal cukup membuka dengan sabar. Angin malam membawa suara azan dari kejauhan. Abu Nawas berdiri perlahan, membetulkan sorbannya, dan berkata dengan nada lembut. Waktu tidak menunggu, Syekh. Dan hidup ini terlalu singkat untuk menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kebijaksanaan. Mereka berjalan menuju masjid, melewati gang yang diterangi cahaya bulan. Di tengah jalan, seorang pengemis tua duduk dengan tangan menengadah. Abu Nawas berhenti, mengeluarkan uang dinar terakhir dari sakunya dan memberikannya. Syekh Farid berkata, itu satu-satunya uangmu.
Bagaimana engkau akan makan malam? Nanti. Abu Nawas tersenyum. Jika aku lapar, aku akan makan dengan hati yang lapang. Tapi jika aku menolak memberi, aku akan kenyang dengan rasa bersalah. Sesampainya di masjid, Abu Nawas menatap langit yang jernih. Lihatlah, Syekh. Bintang. Bintang itu tampak jauh, tapi cahayanya menyentuh mata kita malam ini. Begitu pula hikmah. Kadang datang dari masa lalu, tapi menerangi langkah sekarang. Setelah sholat, mereka duduk di teras masjid. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani. Guru, tanya Syekh Farid, apakah engkau tidak pernah ragu pada jalanmu? Abu Nawas menatap ke langit gelap, lalu berkata pelan, aku sering ragu, tapi justru dari ragu itulah aku menemukan arah. Orang yang tak pernah ragu, biasanya berhenti belajar. Syekh Farid terdiam, menatap wajah tua yang teduh di bawah cahaya bulan. Dalam diam itu, ia sadar, Abu Nawas bukan hanya orang bijak karena tahu banyak, tapi karena tidak berhenti menjadi manusia, yang berpikir, merasa, dan berbuat dalam keseimbangan. Malam makin larut. Abu Nawas bangkit, menepuk bahu muridnya, dan berjalan pulang. Menyusuri jalan sempit Baghdad yang mulai sepi. Di kejauhan, suara langkahnya pelan. Tapi meninggalkan gema panjang di hati siapapun yang mengenalnya, gema tentang ilmu yang tak berhenti di kepala, tapi hidup di dalam perbuatan.